Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kita akan mulai IMPA. Tapi kakak mau tanya nih sama adik-adik, sudah pada mandi belum? Ayo, sudah pada sarapan belum? Pasti sudah ya. Tapi sudah siapin Alkitabnya Makinun Cerianya belum? Ayo, yang belum siapkan ya. Sama satu, uang persembahan disiapkan juga ya. Nah, sekarang kita mau IMPA. Tapi hari ini kita IMPA-nya beda loh. Kita akan merayakan IMPA gabungan. Karena hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Tapi Kak Sherry nggak sendirian hari ini. Kak Sherry ditemani dengan teman-teman adik-adik kakak juga. Nih, kita kenalan dulu ya. Siapa namanya? Emma. Namanya siapa? Desiree. Namanya siapa? Monica. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus dan dilanjutkan dengan Happy Ya Ya Ya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, dilentangkan dibengkokkan putar ke belakang. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin Kak Sherry ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, biarpun kami mengikuti IMPA melalui online, tetapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan menyanyi lagu Aku Bersukacita. Aku
Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Ayo adik-adik, siapkan Alkitab kalian. Kita akan membaca Mazmur. Ya, kita akan membaca Mazmur, sini Monica. Mazmur dari Mazmur 51. Mazmur 51 Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Ya, sudah buka Alkitabnya semuanya? Kita membaca Mazmur 51 ayat 12 sampai 15. Tapi bacanya secara responsori ya. Nanti kakak membaca yang agak jaraknya keluar, adik-adik yang baca yang tulisannya ke dalam. Sudah? Kita bisa mulai. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, sekarang jangan tutup Alkitabnya kita dulu. Karena apa? Karena kita akan mencoba ayat hafalan yuk. Kita buka ayat hafalannya dari Batita dan TK. Kita buka Batita dan TK dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1, bisa. Ini begini. Ya, sudah dapat? Sudah. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Ini untuk TK dan Batita ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita baca sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, itu untuk anak TK dan Batita. Nah, untuk anak yang kecil dan anak tanggung. Anak kecil dan anak tanggung kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sudah dapat sayang? Sudah. Yohanes 14 ayat 26. Nih. Yuk kita baca bersama-sama. Sini Monica. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghiburan yang itu Rohku
sudah bisa hafal ayat hafalan ini, minta tolong mama atau papa atau oma atau opa tolong rekamin. Nanti di videoin, terus minta dikirim ke IG atau Facebook di Pelkat PA seperti di bawah ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita masuk dalam firman Tuhan, ya. Oke, tapi sebelumnya kita siapkan Alkitabnya dulu adik-adik. Kita mau buka dari kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Sudah dapat belum? Sudah? Kalau sudah, Alkitabnya boleh dibuka atau juga aplikasi pembatas Alkitabnya. Yuk, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau berkati kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar di hari ini kami boleh menjadi anak-anak yang setia dan taat akan Engkau. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang Kak Evi undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Ya, oke. Pembacaan kita dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca bersama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Tahu tidak adik-adik Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Itu hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Dan juga kita merayakan hari turunnya Roh Kudus ya adik-adik. Oh ya, adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk kita selalu berbuat yang baik adik-adik. Oh ya, minggu lalu kita merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya kan? Nah, adik-adik tahu tidak, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh penolong, akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya adik-adik, sehingga murid-muridnya nanti dapat memberitakan firman Tuhan, dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak gimana ya saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada murid-muridnya? Nah, adik-adik mau nonton? Kita nonton bersama yuk. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan semua orang percaya pada Yesus berkumpul berdoa di suatu rumah. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya,
seperti bunyi tiupan angin keras. Lalu, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bermunculan di atas kepala semua orang yang ada dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa dari berbagai bangsa. Mereka bersuka cita karena apa yang dijanjikan Tuhan terjadi pada mereka. Waktu itu, ada banyak orang asing yang berada di Yerusalem. Mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Lalu, mereka mendengar ada suara dalam sebuah rumah di dekat mereka. Dan mereka pun mendekatinya. Ternyata beberapa murid dan orang-orang percaya sedang berkumpul, dan mereka sedang berbicara tentang perbuatan Yesus yang ajaib. Nah, itulah yang terjadi di hari Pentakosta. Adik-adik, tadi kita sudah nonton hari Pentakosta yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul dalam sebuah rumah. Nah, apa yang mereka lakukan adik-adik? Coba tadi yang nonton. Mereka melakukan apa? Berdoa ya, mereka melakukan berdoa bersama dan memuji nama Tuhan. Nah, tiba-tiba terjadi sesuatu. Apa adik-adik? Angin yang bertiup, ada suara bertiup kencang. Lalu di atas kepala mereka ada apa? Lidah-lidah api. Iya, itulah pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan saat itu juga mereka jadi apa? Mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang ada di negara-negara, seperti mereka bisa bahasa Mesir, mereka bisa bahasa Asia, mereka bisa bahasa Persia, bahasa Asia, sebagainya, ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah tugaskan agar mereka nanti kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka harus memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Berarti juga harus berbuat yang baik, menjadi contoh yang baik, baik saja kata mereka maupun sikap mereka harus yang berkenan sikap mereka Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah membaca Alkitab dari kitab Yoel. Minggu lalu kita juga cerita pembacaan kita dari kitab Yoel loh. Adik-adik masih ingat nggak? Yoel itu siapa? Yoel itu adalah seorang nabi yang bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Karena itu adik-adik, Tuhan mengutus Nabi Yoel untuk memberitakan kepada umat Tuhan agar mereka mau bertobat. Ya adik-adik, saat itu orang-orang Israel yang ada di Yehuda, mereka melakukan kesalahan, yaitu mereka menyembah berhala, mereka juga sering bermusuhan, suka berantem, sehingga itu adalah perbuatan yang tidak berkenan. Karena itulah Tuhan jadi sedih, dan Tuhan jadi melakukan apa? Tuhan menghukum mereka dengan caranya, yaitu apa? Adik-adik masih ingat gak hukumannya? Iya, ada wabah belalang. Belalangnya banyak sekali sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di Yehuda itu jadi apa? Jadi habis dimakan oleh belalang, jadi rusak dan habis, sehingga mereka umat Tuhan itu akibatnya jadi kelaparan dan tanahnya menjadi kering, dan akhirnya mereka mengalami kesusahan dan kesedihan deh. Tapi Tuhan itu penuh kasih, Dia tidak membiarkan umatnya begitu saja. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yoel untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu agar umat Tuhan yang di Yehuda mau bertobat. Mereka mau, Tuhan ingin agar mereka minta maaf dan menjauhkan perbuatan yang tidak baik lagi. Nah, karena kasih Tuhan juga, Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada siapa tadi yang di ayat 28 dan 29? Kepada anak-anak
orang dewasa dan orang tua, begitu juga kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semuanya. Ya adik-adik, berarti roh Tuhan itu akan diberikan kepada semuanya. Apalagi kalau kita berbuat yang baik, ya kan adik-adik? Hah? Kok ada kalian berdua? Iyalah, soalnya tadi kata Kak Evi, Tuhan akan memberi rohnya untuk anak-anak. Kita kan anak-anak. Iyalah kak, tadi kan aku juga dibilang katanya Tuhan akan memberikan untuk yang perempuan. Aku kan perempuan, ini dia laki-laki. Betul. Iya sih adik-adik. Tapi adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Ya kan kita percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Terus adik-adik rajin berdoa nggak? Iya. Aku juga rajin berdoa loh kak. Adik-adik kalau dipenuhi Roh Kudus berarti adik-adik harus melakukan perbuatan yang apa? Yang baik. Contohnya apa? Bisa tahu nggak? Bisa ceritakan? Awak coba. Aku pernah bantuin temen aku yang jatuh, tapi aku malah diketawain. Perbuatan kamu baik sekali, Noel. Iya. Tapi nggak boleh ngejek kayak teman yang lain ya. Iya. Aku juga. Aku sayang sama mama papa aku loh. Dan aku suka berdoa sama mama papa aku. Kalau teman-teman suka berdoa nggak sama mama papa kalian? Semoga pasti juga sih. Bukan semoga, pasti teman-teman di rumah juga suka berdoa sama mama papa dan kakak adik ya. Iya kan? Nah adik-adik, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus apa? Percaya sama Tuhan dan membina hubungan yang baik kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Membina hubungan yang baik dengan Tuhan seperti apa sih misalnya? Berdoa. Terus apa lagi ya? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan, apa lagi? Membaca Alkitab. Iya, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan juga rajin ke ibadah hari Minggu pelayanan. Ke gereja. Iya, ke gereja. Nah, adik-adik kalau udah berbuat yang baik, rajin berdoa, memuji Tuhan, Tuhan pasti senang sekali sama adik-adik semua. Karena itu adik-adik, marilah kita semua untuk berbuat yang baik. Ya, dengan berbuat baik adik-adik akan disayang sama mama papa, sama kakak adik, sama ibu guru, ke bapak guru. Iya, sama kakak-kakak lain juga ya. Iya, adik-adik. Oh ya, tapi kalau adik-adik nih ya, misalnya adik-adik melakukan kesalahan. Misalnya apa ya, kalau perbuatan yang jahat itu apa ya misalnya ya? Suka marah-marah. Aduh, jangan suka marah-marah. Aku pernah ngambek, Kak. Ngambek. Aku ngambek. Aku habis aku kesel. Aku juga suka berantem. Nggak boleh adik-adik. Kalau suka ngambek, suka berantem, nggak boleh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nanti Roh Kudus ya, Roh Tuhan akan menegur adik-adik ya, dengan cara misalnya ditegur, dinasehatin sama papa mama kalau di rumah. Terus kalau di sekolah sama guru. Atau kalau di IMPA tentunya kakak layan yang akan tegur. Misalnya kalau waktunya IMPA harus berdoa, ya harus berdoa, sikap berdoanya yang baik. Kalau memuji Tuhan juga harus memuji Tuhan dengan baik. Demikian juga kalau di rumah, kalau mama papanya bilang, ayo sudah waktunya istirahat tidur, harus tidur. Kan itu juga untuk supaya adik-adik sehat. Nah, jadi adik-adik, siapa yang mau menjadi anak-anak yang baik? Aku mau memuji Tuhan, rajin berdoa supaya aku disayang sama Tuhan Yesus, ya kan ayah? Iya. Oke, yeay. Oke. Nah, adik-adik, marilah kita selalu berbuat yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Maka dengan berbuat yang baik tentunya mama papa, kakak adik, teman-teman, bahkan Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Dan jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, rajin memuji Tuhan, dan juga rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak tentunya. Oh iya, jangan lupa juga untuk rajin atau mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab. Jadi kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik ya adik-adik. Nah, dengan begitu Roh Tuhan ada dalam kita. Amin. Adik-adik, pasti sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi kakak Evi yang bawa ya. Nah, sekarang
kita mau respon dari firman Tuhan itu. Kita menyanyi di hari Pentakosta. Ayo kakak junior. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajak murid Yesus berkata bekerja. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati guru-guru kami, berilah mereka kesehatan. Tuhan juga memberkati teman-teman kami, beri mereka kesehatan. Tuhan, berikanlah kami yang belajar dari rumah, kesehatan, cahaya kepintaran darimu ya Tuhan. Tuhan, kembalikanlah kami seperti semula, kami ingin bertemu dengan teman-teman kami lagi di sekolah. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari virus yang sedang merebak sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami kembali kepadamu Yesus. Ya Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terutama untuk gereja GPIB Jatipon. Berkatilah pelayanan kami ya Tuhan. Berkatilah juga gereja GPIB Jatipon yang telah menghasilkan video ibadah online untuk kami ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak layan, pendeta, presbiter, dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Berkatilah supaya kami dapat menjadi pengikut Engkau yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk IMPA kami Tuhan. Tuhan, berkatilah IMPA kami Tuhan, berkatilah adik-adik layan kami Tuhan. Sertai mereka Tuhan dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, lewat tangan-Mu Tuhan. Kau pimpin bangsa dan negara kami Tuhan, melalui pemimpin yang ada Tuhan, melalui presiden Tuhan, para menteri Tuhan, dan semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, bangsa ini sedang ada pandemi Tuhan COVID-19 Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu saja Tuhan yang mengulurkan untuk menyembuhkan bangsa ini Tuhan dari pandemik yang ada. Tuhan, hamba berdoa untuk para dokter, para perawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka bisa merawat pasien-pasien yang ada Tuhan. Pulihkan Tuhan negeri kami ya Tuhan, supaya negeri ini Tuhan menjadi kembali normal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan bagi orang yang sakit Tuhan dalam masa pemulihan Tuhan, terutama untuk Luther Tobing Tuhan sektor 5. Hamba berdoa Tuhan, melalui bilur-Mu Tuhan, melalui tangan-Mu Tuhan, Kau bisa menyembuhkan Tuhan. Kau yang melawat dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar dia menjadi sembuh kembali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun Tuhan di minggu ini Tuhan. Kau tambahkan 1 umur lagi untuk mereka Tuhan, terutama untuk Kak Leni, Kak Lisa, Kak Vina, Kak Ulung, Sean Pati sektor 11, Juan sektor 13,
Yara Sitompul sektor 16, Maria sektor 14. Tuhan sertai mereka Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan. Berikan mereka berkat Tuhan yang daripada-Mu saja Tuhan. Kesehatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam studi mereka Tuhan. Dalam masa depan mereka Tuhan. Tuhan dalam rangkaian dari syafaat ini Tuhan kami berdoa dengan menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan. Nah, sudah siapin uang persembahannya belum? Sudah minta ke mama papa atau ke oma opa belum? Atau sudah dikasih, sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, kita akan menyanyi. Mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kakak mau ingetin dulu, persembahan ini nanti dititipkan kepada mama dan papa atau oma dan opa, biar nanti diserahkan ke gereja. Kalau tidak di gereja, bisa dikirim atau ditransfer di bawah ini ke rekening GPIB Jatipon. Oke, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang pengasih maha penyayang, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai kami dan Kau telah melindungi kami. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini dapat memberikan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan pengutusan. Kita akan menyanyi di KC 36, yaitu Yang Jagaku Selalu. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberi persembahan. Sekarang waktunya kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga mengucap syukur, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berilah kami semua kesehatan, kekuatan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin.
Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta semuanya. Selamat hari Pentakosta semuanya.